Ketua DPD Pertuni Jawa Timur. Yang terhormat Ketua Dewasda Pertuni Jawa Timur. Yang terhormat Biro Pemberdayaan Perempuan dan SDM. Yang terhormat DPC Pertuni Jember. Yang terhormat para narasumber serta teman-teman peserta yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya, kita dapat menghadiri acara peringatan Hari Anak Nasional dengan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Selanjutnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Marsha sebagai Master of Ceremony pada acara kita malam hari ini. Di sini saya akan membacakan susunan acara kita. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Dilanjut dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pertuni. Lalu sambutan, pembacaan doa, sesi dokumentasi, acara inti atau talk show, dan terakhir adalah penutup. Marilah segera kita buka acara kita di malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pertuni dengan sikap sempurna.
Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DPD Pertuni Jawa Timur, Bapak Alfian Andika Yudhistira, SNMKP. Kepada beliau disilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar ya, Marsya? Jadi selamat sore aja gitu ya. Rekan-rekan sekalian, tentu yang kita hormati bersama Pak Dewasda, Pak Rahman, terima kasih sudah selalu membersamai kegiatan kita. Pak Rahman ini salah satu orang yang tidak pernah absen dalam kegiatan-kegiatannya DPD. Itu jadi eh, betul-betul menjalankan fungsinya sebagai pengawas, tapi kadang-kadang juga dibalik gitu. Jadi kadang Pak Rahman yang bertindak, saya yang mengawasi. Jadi emang selang-seling ya. Itu matur suwun Pak Rahman. Eh kalau dulu kalau nggak salah hobi-hobi suka-sukanya main game online gitu ya. Terus terima kasih sudah berkenan untuk gabung dengan kita ini. Lalu Pak Irwan Dwi Gustanto, terima kasih banyak Pak Irwan, ini luar biasa gitu. Jadi salah satu disabilitas netra senior yang tidak pernah lelah untuk berkarya. Habis ini ngapain gitu. Saya dengar sekarang punya kafe di Jogja gitu. Insya Allah semoga kapan-kapan Pertuni Jawa Timur bisa mampir ke sana untuk belajar berbisnis dengan beliau gitu. Nah, atau nanti kita bisa sharing-sharing juga di kesempatan yang lain. Dan muridnya Mbak Dinka ya, siswa dari SLB Negeri Jember, adik Robi ya, karena kayaknya kalau dengan saya selisih umurnya jauh sekali, jadi tapi saya nggak bapak juga sebetulnya. Masih muda, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terima kasih sudah berkenan bergabung, para peserta yang berbahagia mungkin dari berbagai lapisan gitu ya, dan berbagai apa namanya daerah juga. Makanya saya berusaha untuk oke. Maaf, tadi ada telepon masuk. Suara saya sudah terdengar lagi ya? Aman, aman. Aman ya? Oke. Ya, jadi karena ini pesertanya juga banyak dari luar daerah Jawa Timur, semoga saya nggak apa namanya keceplosan ngomong bahasa Jawa yang terlalu banyak gitu ya. Eh, Teman-teman sekalian, jadi Hari Anak mungkin sudah lewat momentumnya, harinya, gitu. Tapi ini semoga bukan jadi hambatan buat kita untuk berbuat lebih banyak lagi. Itu karena sejatinya setiap hari ya Hari Anak gitu ya. Eh, Bukan hanya tanggal sekian gitu, tidak, tapi setiap hari adalah Hari Anak. Dan ini bukan hanya untuk teman-teman atau bapak ibu yang punya anak disabilitas, tapi tidak, ini untuk kita semua. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di sekitar kita apakah ada anak disabilitas atau orang tua dari orang tuanya yang disabilitas, anaknya tidak, dan lain sebagainya. Sehingga harapan kami adalah semuanya yang hadir di sini nantinya bisa saling sharing ke saudara-saudaranya, teman-temannya, dan lain sebagainya, tetangganya gitu ya. Sehingga kita semua bisa saling menjaga satu sama lain. Menjaga dari apa? Menjaga dari banyaknya teman-teman disabilitas yang disembunyikan oleh keluarganya. Kenapa disembunyikan, Mas? Ya karena satu, mereka nggak tahu ini harus
kemanain ini anak disabilitas. Kalau nggak kalau nggak begitu mereka masih menganggap bahwa disabilitas ini, anak dengan disabilitas ini aib lah, apa stigma dan sebagainya, stigma yang negatif. Nanti mungkin akan lebih banyak dibahas oleh Pak Irwan dan Mbak Cynthia ya, yang betul-betul punya pengalaman yang lebih banyak. Kalau saya baru punya anak 10 bulan, jadi harus belajar lebih banyak lagi nih ke beliau-beliau ini. Dan semoga ini juga bisa menjadi selain penambahan ilmu pengetahuan untuk kita, juga bisa menjadi semangat untuk kita bersama bahwa jadi disabilitas itu bukan berarti hidupnya selesai terus nggak bisa ngapa-ngapain, terus nunggu pemerintah ngasih bantuan gitu doang, enggak gitu ya. Tapi sebagai disabilitas kita bisa melakukan apapun yang positif yang ingin kita lakukan, dan juga membantu anak-anak di Indonesia untuk bisa lebih baik lagi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran yang luar biasa, yang banyak dari webinar kita pada hari ini. Dan ini juga dilaksanakan bekerjasama dengan Pertuni Jember ya. Jadi teman-teman Pertuni cabang yang lain, tidak hanya dari Jawa Timur, monggo dari mana saja. Lah, kelepasan lagi Jawanya satu. Dari mana saja kalau ingin bikin acara-acara serupa, bikin kegiatan dengan Pertuni Jawa Timur, silakan. Kami sangat terbuka, sangat welcome dengan teman-teman sekalian, dengan semuanya saja. Dari cabang manapun, dari daerah manapun, atau dari organisasi manapun. Kita bareng-bareng bersama-sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif gitu ya, teman-teman sekalian. Dan Pertuni Jember, terima kasih. Ini sudah acara yang keberapa ya? Kedua atau ketiga kalinya ini dengan Jember. Dan minggu depan ada lagi dengan Jember, tapi offline ya kegiatannya gitu. Jadi dulu juga pernah dengan Tuban, dan semoga DPC yang lain menyusul ya. Itu Pasuruan juga pernah kalau nggak salah, saya agak lupa. Baik, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita nikmati webinar ini. Jangan nunggu pulsanya, karena pulsanya cuma 4 orang yang beruntung. Tapi lebih dari itu semua adalah bagaimana pengetahuan ini ditularkan kepada siapapun. Kalau mungkin untuk sharing di sosial media, monggo silakan saja. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya akan tetap ada di sini untuk menyimak kegiatan ini, dan nanti mungkin juga akan bertanya ya kalau saya ada pertanyaan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Irwan ya, Dek Robi, terima kasih sudah mau berkenan diskusi dengan kita semua. Terima kasih, selamat sore. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Kepada para peserta, dihimbau untuk menyalakan kamera perangkatnya masing-masing. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, kita akan memasuki acara inti kita pada malam hari ini, yaitu sesi talk show bersama para narasumber yang telah hadir. Sebelum itu, saya akan memberitahu narasumber kita yang akan memimpin jalannya sharing session kita. Nama beliau adalah Bapak Rahman Hadi, SPD. Beliau merupakan salah satu guru di SLB Negeri Jember. Langsung saja kepada Bapak Rahman Hadi, disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Marsha. Audio saya kedengaran ya? Kedengaran, Bapak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahman, Selamat. ngapunten.
sebelum dimulai mungkin kita bisa berdoa dulu ya, dipimpin Pak Dar. Oh iya, Nggih. silakan Mbak Marsha dipimpin doanya dulu. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai acara inti kita, terlebih dahulu kita akan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Sudarsono. Kepada beliau disilahkan. Sudah bisa terdengar? Sudah, Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman semuanya, marilah kita berdoa agar apa yang kita harapkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dunubana wali walidina wali maisikina wali jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat. Allahumma anjali rahmah wassalamah wal barakah ala hadil jamaah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Di malam ini ya Allah, kami menghadap kepadamu lagi ya Allah. Curahkanlah kasih sayang kepada kami, agar terpancar sifat kasih sayang di antara kami. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa pemimpin kami, serta dosa-dosa semua yang hadir di sini. Ya Allah, ya Hadi, Tuhan yang memberi petunjuk, tunjukkanlah pada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kekuatan kepada kami agar kami bisa menjalankannya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kekuatan kepada kami sehingga kami bisa menjauhinya. Ya Allah yang Maha Agung, atas rahmat-Mu lah kami memohon pada malam hari ini kami memperingati Hari Anak Nasional. Jadikanlah acara ini acara yang bermanfaat bagi kami ya Allah, bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Allah, Tuhan yang menggenggam segala urusan, mudahkanlah urusan-urusan kami ya Allah, mudahkanlah seluruh tunanetra di Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan yang baik ya Allah, baik pendidikan yang formal, non-formal atau informal. Ya Allah, ya Tuhan kami, baguskanlah semua akhir dari perbuatan kami ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang selalu berzikir kepadamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita segera memasuki acara inti kita, yakni sesi talk show. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita, yakni Bapak Rahman Hadi, SPD. Kepada beliau, disilahkan. Oke, terima kasih Mbak Marsha. Sudah terdengar ya suara saya?
Sudah aman, Bapak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian peserta webinar Hari Anak Nasional tahun 2025. Saya hormati Ketua DPD Pertuni Jawa Timur serta jajaran pengurus, teman-teman dari Dewas, serta para peserta yang berbahagia, narasumber yang kami sangat hormati, kami tak dini. Ada Pak Irwan, senior kami sebagai Tunanetra Indonesia. Ada Mbak atau Bu Cynthia Montar lalu, tapi saya sering memanggil Mbak ya, kita satu grup di beberapa ini. Kemudian ada Ananda Robi Mikael Fitraza, salah satu siswa dari SLB Negeri Branjangan. Malam hari ini akan bersama kita Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam webinar yang akan sebentar lagi akan kita laksanakan bersama-sama. Baik, sementara akan saya bacakan dulu sedikit agar kita mengenal narasumber kita ini, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Mbak Cynthia Montorlalu lahir di Ambon tahun 27 Agustus tahun 1978. Wah, baru saja ulang tahun ini ya. Ke nama lengkapnya kalau nggak saya salah baca, mudah-mudahan Cynthia Lydia Yuliana Montolalu, cuman sering dikenal dengan Mbak Cynthia Montolalu. Media sosialnya sudah tidak asing lagi, di TikTok, di YouTube juga sudah sering. Beliau memposting banyak hal, banyak informasi yang beliau posting. Jadi kalau teman-teman sering scroll di sosial media pasti berjumpa dengan beliau ya. Kemudian tinggalnya di apartemen Cempaka Mas, apartemen Graha Cempaka Mas di Jalan di Kemayoran, Jakarta. Beliau adalah pekerjaannya sebagai ASN penghubung Sulawesi Utara, gitu. Lalu pendidikan terakhir di 91 di SLB Pembina Jakarta. Lalu sama SMP-nya juga di SMPA Pembina Jakarta. SMA-nya di SMU Santo Paulus. Dan sarjana ekonomi sekolah tinggi pioner ya di Manado kalau nggak salah. Lalu 2011 menyelesaikan akta 4-nya. Lewat organisasi banyak ini. Terakhir dia adalah sebagai ketua bidang 1 di Pertuni DPP Pertuni, DPP Pertuni, juga sebagai ada lagi jabatan-jabatan lain di PETKI, di Persatuan Tunanetra Kristen juga ada di HWDI, beliau juga ada. Lalu kita berpindah ke yang narasumber kedua, yaitu adik kita, Ananda Robi Mikael Fitraza. Robi Fitraza Mikael Wijaya, lahir di Solo 1 September 2011, masih sangat muda. Sekarang duduk di kelas 7 SLB Negeri Branjangan. Hobinya bernyanyi dan bermain musik. Nanti boleh juga nih kita suruh bernyanyi ya. Prestasinya juara menyanyi solo tingkat Kabupaten Jember. Lalu juara menulis cerita fiksi Pertuni tahun 2023. Lalu juara 1 mendongeng FLS 2N baru saja ini tahun 2025. Itu sekilas tentang Robi Mikael Fitraza. Kita beralih ke narasumber yang berikutnya. Sebentar. Senior kita ke Pak Irwan Dwi Kustanto. Kita mengenal beliau sebagai
tokoh netra senior, dan karya-karyanya juga sudah banyak, buku-buku puisinya juga sudah ada beberapa yang terbit. Beliau adalah pencetus 1000 buku untuk tunanetra tahun 2006 bersama teman-teman di Mitra Netra, lalu juara di Australia untuk penglihatan informasi yang diadakan oleh Samsung. Pak Irwan adalah tunanetra baru tahun 2000 pada usia 9 tahun kehilangan penglihatannya, dan sekarang beliau aktif di sebuah kafe di Yogyakarta. Itu sekilas tentang profil-profil beliau, karena kalau kita ungkap semuanya rasanya narasumber kita ini terlalu sangat banyak CV yang mesti kita kenal, dan rasanya nggak asik kalau nanti tidak beliau sendiri yang menceritakan. Saya akan sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Irwan, sehat? Pak Irwan? Oke, sambil menunggu Pak Irwan mungkin segi mikrofon. Selamat malam Mbak Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Irwan. Gimana Pak Irwan? Sehat Pak Irwan? Alhamdulillah Mas Rahman. Lama juga nih ya kita nggak ngobrol ya. Biasanya sering-sering chat ini. Di Tulungagung atau di Jogja nih posisi? Tulungagung. Di Tulungagung. Wah, kafenya ditinggal dong. Sementara, oke. Lalu saya sapa narasumber yang kedua, Mbak Cynthia Montolalu. Selamat malam. Mbak Cynthia. Terputus kayaknya. Apa suara saya terdengar? Nah, sudah aman. Ya, oke. Ikut malam, sehat. Pak Ketua DPD katanya selamat sore, katanya biar nggak ngantuk kalau malam. Iya, biar nggak malam-malam ya. Iya. Di posisi di Jakarta ini ya? Iya, di Jakarta. Oke, sehat ya Mbak? Sehat. Tak panggil Mbak biar akrab aja deh. Lalu nih narasumber kita yang masih yang sangat kecil ini, adik Robi Fitraza Mikael Wijaya. Selamat sore Robi. Robi, selamat sore. Sudah di sini? Selamat, Pak. Selamat sore. Robi sehat? Sehat. Agak batuk sedikit sih, Pak. Oh, kalau batuk jangan sedikit-sedikit, nggak usah batuk sekalian ya. Iya, suaranya sudah berubah menjadi agak besar tuh, bukan anak-anak lagi, sudah kelas 7 SMP. Ya. Baik, pertama ini saya ke anak-anak dulu deh, karena ini hari anak nasional, nanti serinya kita ke hari anak nasional dulu. Coba Robi kenalan dulu deh sama yang ada di sini, namanya siapa, sekolahnya di mana, gitu, cita-citanya apa, gitu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Fitraza Mikael Wijaya. Saat ini saya bersekolah di SLB Negeri Branjangan Jember. Saya menduduki bangku kelas 8 SMP. Cita-cita saya menjadi guru. Jadi guru. Kayak siapa? Kayak Pak Suri? Kayak Bu Yuli? Kayak semuanya. Kayak semuanya. Wah, gimana kalau kayak semuanya? Robi punya ini enggak? Punya biar sukses itu bagaimana sih gitu? Biar sukses. Tanamkan kepercayaan diri kepada kita. Jangan menyerah dan terus berusaha. Jangan takut pada kegagalan, karena kegagalan itu bukanlah akhir, tapi sebuah proses untuk meraih kesuksesan. Iya, jangan nangis lagi ya. Dulu kan sering nangis, sekarang enggak ya? Iya. Robi boleh tahu nggak? Robi ini ayah nama siapa, nama ibunya siapa, gitu, biar kita semua tahu. Ayo. Nama ayah saya Fendi Kusnawijaya.
Kerjanya sebagai apa? Kerjanya karyawan swasta. Karyawan swasta. Kalau ibu atau mama manggilnya? Ibu. Ibu siapa namanya? Siti Muizuh. Siti Muizuh. Sebagai? Admin toko. Admin toko. Baru punya adik ya, Robi ya katanya ya? Iya. Iya, oke. Robi punya harapan nggak sih untuk semua teman-teman disabilitas yang sekarang ikut di sini atau orang tua yang punya putra-putri disabilitas netra itu? Punya harapan nggak, Robi? Punya. Harapan saya ke depannya semoga disabilitas semakin lebih dihormati. Sekarang nggak dihormati emang? Karena saya banyak lihat di luaran sana banyak anak-anak disabilitas yang masih dibully oleh teman-temannya. Oh gitu. Robi suka membuli nggak? Kalau pas Enggak. guru sama teman. Kalau dulu kan paling kecil ya, sekarang kan sudah punya adik-adik kelas ya. Iya. Nggak boleh dendam ya. Dulu kan sering dibully kakak-kakaknya, sekarang nggak boleh dendam sama adik kelasnya loh. Iya. Kalau untuk harapan untuk anak Indonesia hebat apa dong? Harapan untuk anak Indonesia hebat. Oh. Harapan saya ke depannya semoga anak-anak Indonesia hebat bisa mendapatkan haknya untuk terus belajar dan terus meraih mimpinya. Oke, Robi juga harus bisa meraih mimpi ya. Iya. Jadikan mimpi menjadi kenyataan gitu ya. Oke, terima kasih Robi. Jangan kemana-mana, nanti ada yang mau komunikasi sama Robi. Ya. Oke. Saya ke Mbak Cynthia dulu. Selamat sore Mbak Cynthia. Boleh deh kenalan dulu deh. Tadi kan aku yang bacakan. Kayaknya kalau nggak kenal sendiri nggak asik deh. Sudah sosok ibu belum sih? Banyak teman-teman yang tanya lewat chat. Kita taunya Mbak Cynthia di profil sendiri deh. Kayaknya gimana nih? Apanya? Ya. Selamat sore buat semuanya. Selamat sore Bapak Ketua DPD Pertuni Jawa Timur Bapak, dan jajarannya juga Ketua Dewasda dan jajarannya juga Pak Irwan. Selamat sore semuanya ya. Iya Pak, selamat sore. Oke, baik. Tadi kayaknya udah bener yang dibacain CV-nya. Cuman ralat saya Ketua Bidang 1 di Pertuni Jakarta, DPD Pertuni Jakarta. Oh gitu. Wah ini Gitu yang ya. ngirim ya. Saya cuma terima berkasnya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti jadi doa, jadi ketua DPP loh. Aduh, enggak deh, enggak. Ya, saya ASN, tapi saya aktif juga di pergerakan disabilitas. Terus saya konten creator juga, betul. Main afiliator juga, karena memang saya sangat senang mencari hal-hal yang baru dan saya punya prinsip walaupun kita tunanetra tapi kita nggak boleh kudet gitu. Iya. Itu Betul. prinsip saya. Seperti itu. Mungkin Sampai perkenalannya sampai di komisi A ya. Oh iya ada ya. Iyalah. Kita kan satu komisi. Oh iya. Jadi Memperjuangkan dengar demi anak galak-galaknya Indonesia. saya ya. Memperjuangkan demi anak Indonesia. Iya. Seperti itu. Oke. Ya, jadi kalau pasti tadi saya katakan tadi kalau scroll TikTok pasti banyak nih. Mungkin teman-teman juga akan penasaran gitu. Apa sih Mbak pandangan Mbak Cynthia tentang anak Indonesia sekarang ini gimana sih gitu? Kan Gen Z itu sekarang lebih mudah ya. Iya. Kayaknya tantangannya lebih berat deh. Terutama untuk teman-teman tantangannya lebih berat buat orang tua, tantangannya juga berat buat anak-anak. Ya, pandangan saya tentang pertama nih anak secara umum ya. Harus informasi. Jadi mau ini umum dulu, mau disabilitas atau non disabilitas, pokoknya anak secara umum. Sekarang informasi yang saking cepatnya itu bisa bikin anak-anak jadi mager, malas gerak, malas kerja dan malas mikir. Itu salah satu efek apa ya? Saya sering menemui anak-anak tuh kalau zaman kami dulu kan
hitung-hitungan deh 7 kali misalnya 7 kali 7 berapa langsung kan bisa. Cepet Tapi ya. sekarang buka HP dulu. Gitu. Jadi Nomor ayah ibunya aja nggak hafal. Coba gimana? iya lihat kontak. Kalau dulu apalagi tunanetra ya, belum ada Oh, pembaca layar, iya. itu Kita jadi kayak kayak 108 dulu ya. ya kayak 108 berjalan. Dan untuk iklim pendidikan dulu zaman saya sekolah sama sekarang itu jauh lebih mudah ya, banyak kemudahan. Cuma memang kadang-kadang kemudahan ini juga saking cepatnya agak menyulitkan buat anak-anak yang mengalami disabilitas, anak-anak tunanetra, terutama kita ngomong masalah tunanetra ya. Nah, apalagi kalau orang tuanya juga, maaf kata, tidak bisa mengikuti kebutuhan anak. Jadi tertinggal itu agak miris gitu sih kalau buat saya, pandangan saya. Iya. Apalagi cuman wes dikasih HP aman lah dikira gitu. Ada yang kadang-kadang HP tuh buat udahlah daripada dia teriak-teriak, daripada dia berisik, kasih HP gitu. Ya, Sedangkan, sudah. aduh iya, jangan-jangan nanti menciptakan tunanetra-tunanetra baru di masa depan itu kan ngeri Nah, ya. iya, ngeri juga itu. Banyak Iya. banyak rombongan baru. Iya. Banyak data. Seperti itu sih. Oke, kalau ini sekarang agak ke ini. Apa sih Mbak punya nggak tips harus punya dong. Kalau saya tanya harus punya. Tips Bunda menjadi bunda hebat di era generasi yang ini mau kita masuk ke generasi alfa ya. Oke. Mungkin sedikit sharing ya, sedikit sharing. Saya, puji Tuhan, lahir dari keluarga yang bisa menerima saya sebagai disabilitas. Nah, kenapa ini penting? Karena ini support system yang sangat penting ya buat pertumbuhan dan perkembangan si disabilitas itu sendiri. Karena ketika keluarga kita menerima kita, berdamai bahwa dia punya anak yang disabilitas, apapun caranya mereka akan berusaha untuk supaya anaknya mendapatkan hak yang sama. Oke. Jadi kayak tadi kan sempat disinggung sama Pak Ketua dan disembunyikan. Nah, ini berarti kan belum bisa berdamai dengan keadaan, belum bisa berdamai. Nah, dari situ saya belajar dari orang tua saya, istilahnya apa yang mereka lakukan kepada saya ya, saya lakukan itu kepada anak saya gitu. Dan apa yang saya tidak ingin mereka lakukan kepada saya dulu, yang namanya orang tua dulu mungkin pernah ada salah sikap yang mungkin kita kurang sepaham atau gimana, ya jangan saya lakukan kepada anak saya. Dan saya kebetulan saya punya anak satu, dan saya sama anak saya tuh kayak temen. Kayak temen. Jadi saya mau apapun sejelek-jeleknya pikiran dia share ke saya. Jadi kita kayak sahabat. Bukan cuma sekedar seperti mama sama anak. Kita bisa ngakak bareng, bisa ngebahas apa-apa bareng, bahkan kayak yang lagi tren apa, mama ini ada yang lagi tren ini gini. Bisa cerita. Dan kalau dia mau nanya sesuatu, anak saya tuh akan nanya ke saya duluan, baru ke lain. Sharingnya ke kita dulu ya, baru ke orang lain ya. Iya, jadi anak merasa jangan ketemu orang tua takut bawaannya gitu. Tapi gini, Mas, kalau kita kan, saya nggak tahu di sini mungkin berbeda latar belakang. Ada yang memang sudah terlahir dari keluarga yang mungkin tidak seperti keluarga saya, tidak seperti cara saya gitu. Ya jangan berkecil hati gitu. Istilahnya kalau memang ada sesuatu yang tidak kurang pas di masa lalu, ya sudah cukup sampai di situ saja. Jangan kita bikin itu ke anak-anak kita gitu. Cukup kita aja menderita gitu ya. Ya sampai kita aja, nggak usah, jangan kita balas dendam ke anak kita. Dan gini, banyak kondisi tunanetra itu kan yang punya resiko akan memiliki anak yang juga akan tunanetra. Ada beberapa penyakit yang seperti itu kan, walaupun tidak 100% tapi punya resiko ya. Nah, kalau kita mau jadi seorang ibu, saya saran sebelum nikah itu premarital check up dulu. Karena
takutnya ada kromosom yang tidak sehat. ya ada virus atau apa yang bisa menyebabkan anak kita mengalami disabilitas. Tapi tetap ya kita apapun yang Tuhan kasih tetap kita harus bisa terima. Iya. Tadi ya, berdamai dengan keadaan gitu ya. Nah, ini ada apa ya yang sudah sering dikatakan pola asuh anak. Enggak sih, saya tidak setuju seperti itu karena harus dua-duanya ya, harus dua-duanya karena anak itu kan akan belajar dari ya kalau misalnya cuma ditanggung jawabnya kasih ke ibu ya jangan salahkan kalau anak tidak punya kedekatan emosional ke bapaknya. Tambah bahaya itu nanti. Iya lebih ngeri lagi. Beda ya. Jadi anak nggak hormat sama takut kan beda ya. Ketika hormat dia akan segan, akan lebih bertanggung jawab. Tapi kalau takut ya seperti sesuatu yang menyeramkan gitu. Nah, kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Tapi kalau buat saya pola asuh itu tanggung jawab dua-duanya. Dan mungkin sharing karena saya 2014 sejak 2014 saya single mom. Tapi karena ada sesuatu, tapi saya tanamkan kepada anak saya yang berpisah itu hanya mama sama papa. Tapi tetap sampai kapanpun ini papa kamu nggak boleh benci. Seperti itu. Oke. Dan saya biarkan mereka berkomunikasi seperti biasa. Oke. Mbak, terakhir nih. Kalau menurut saya sih anak-anak hebat itu akan lahir dari ibu yang hebat. Gitu kan ya. Lalu kapan sih sebetulnya seorang gadis itu bersiap untuk menjadi ibu itu kapan? Sebenarnya kalau memang sudah mau masuk dunia pernikahan gitu ya, menurut saya yang dipelajari kesiapan mental ya. Mungkin kalau kesiapan fisik, biologis bisa ya. Tapi kesiapan mental bagaimana nanti akan ini dua pribadi yang berbeda akan bersatu. Dua pribadi yang berbeda dengan latar belakang yang beda juga mungkin adat istiadat keluarganya juga beda. Nah, jangan sampai kita jadi ini cuman mau sama pasangannya aja, sama pasangan kita aja, nggak mau hormat sama orang tuanya, adik kakaknya seperti itu. Jadi butuh pendekatan juga sama keluarga mereka, terus cari informasi sebanyak-banyak ya. Sekarang informasi gampang kok dapatnya. Tinggal klik. Iya. Sekarang gampang mau cari tentang apa. Oke, ditahan dulu, jangan kemana-mana. Nanti pasti ada yang mau sharing nih sama Mbak Cynthia. Entah sharingnya mau buat TikTok atau gimana, saya nggak tahu. Tapi nggak deh. Kita ngomongnya Hari Anak Nasional ya sekarang. Saya ke Pak Irwan dulu. Halo Pak Irwan, sehat Pak Irwan ya. Silakan Mbak memperkenalkan diri agar kalau Jawa Timur sebetulnya nama Pak Irwan tidak asing lagi, tapi di forum ini tidak cuma teman-teman dari Jawa Timur nih kayaknya. Silakan Pak. Pak Irwan? Belum bunyi Pak. Mikrofonnya mungkin ketutup masih unmute. Oke. Ya, sudah Pak. Terima kasih Mas Rahman, Kak Cynthia, Dek Robi, Mas Alfian dan kawan-kawan Pertuni. Saya Irwan Dwi Kustanto, seorang ayah yang tunanetra dan memiliki 3 istri yang punya anak 3 maksudnya. 3 istri apa istri yang punya anak 3? Ini 3 istri saya punya anak 3. Oh gitu. Oke. Anak-anak saya sekarang nomor 1 Zeva Yurihana di UPI Bandung S2.
Zela Adilati di Semarang sudah baru lulus saja di Sarjana. Dan yang ketiga Zelina di UIN Tulungagung Psikologi. Mereka sudah putri-putri semua. Dan terima kasih Mbak Yuli, Mbak Dinka sudah mengundang saya di sini, teman-teman semua. Saya mengenal Mbak Yuli ini kelas 5 SD dulu. Ya, waktu berkunjung ke Ya, SLB betul. Jember ya. Saya sedang memimpin audiobook waktu itu ke seluruh Indonesia dan main ke Jember dan ketemu Mas Rahman, punya murid Mbak Yuli ini. Oke, gimana Mas Rahman? Nah, ini apa sih Pak kiat menjadi ayah hebat? Kalau tadi putri-putrinya sudah, wah sudah sip-sip semua ini. Kita kan juga Saya pengen sebenarnya nggak sepakat ya bahwa ayah yang hebat, saya ayah hebat itu. Nah, karena ini julukan itu beban, adalah tanggung jawab gitu ya Mas Rahman. Ini perjalanan sebuah rumah tangga ya gitu. Jadi kalau disebut kiat-kiatnya kan tadi kan Dek Robi sudah mengatakan tuh Mas Rahman, anak yang tangguh, bersemangat, gagal sebagai sebuah perjalanan, wah luar biasa, punya mimpi kayak begitu. Itu kan simbol-simbol anak yang luar biasa. Pastilah kedua orang tuanya, guru-gurunya juga hebat-hebat di sana gitu. Karena anak-anak yang lahir dari orang-orang tua yang hebat ya seperti itu nampaknya. Tiap hari kita kan digitalisasi ini banjir sugesti ya Mas Rahman. Ya. Banjir apa namanya Mas Rahman? Banjir pendapat, banjir logika, algoritma gitu ya. Dan kita berperang Mas Rahman dengan itu semua gitu. Betul. Jadi bagaimana sekarang sebagai seorang ayah saya mencoba menanamkan anak itu yang tadi yang akan jadi orang hebat di masa depannya, bukan di masa kita, gitu. Masa kita masa jadul, untuk mereka bisa kokoh berdiri gitu. Kita nggak bisa mengangkat mereka harus berjalan sendiri, tapi ketangguhannya, kegigihannya itu bisa kita topang dari bawah gitu loh. Nah, jadi kita harus pintar-pintar mengambil rasa cinta dari mereka itu agar mereka merasa dicintai. Jadi anak-anak itu bukan memerlukan cinta kita, Mas Rahman. Bedakan ya. Bukan memerlukan cinta kita, tapi memerlukan rasa dicintai. Oke. Gitu, bisa beda ya. Ya, nah, dalam banget jadi, ini kalau lawannya sastrawan gini nih. Kita harus berpikir dulu nih. Bukan. Kalau cinta kita bilang, aku kan mencintai kamu. Udah semua papa biayain pendidikan lah. Enggak lupa, papa nggak pernah ngomong sama aku kok berduaan. Dia bisa bilang begitu. Dia nggak merasa gitu. Kita sudah pontang-panting sana sini kan, cari cuan untuk biaya mereka gitu. Carikan guru yang terbaik, les yang terbaik gitu kan. Tetapi mereka merasa bukan itu yang aku butuhkan. Aku ingin jalan-jalan sama papa berdua, bergandengan tangan. Aku ingin digendong seperti anak-anak lain. Papa datang ke sekolahanku. Baik gitu. Jadi yang diinginkan anak-anak itu hebat itu dia merasa. Jadi kalau dia penuh cinta di dalamnya, saya yakin-yakinnya dia akan tangguh di luar sana gitu, Mas Rahman. Iya. Bagaimana sosok ayah itu hadir di tengah mereka butuh. Jadi kita sebagai orang tua mesti pintar-pintar nih mensugesti mereka kepenuhan itu. Jadi kita memenuhi rasa cinta dia itu. Bahwa kita adalah orang tua yang siap, yang bisa memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan. Kan ada kebutuhan biologis ya, Mas Rahman, makan, minum, rumah, pakaian gitu ya. Itu kita nggak omongin ya, selesai ya. Ada dukungan emosi ini ya, masalah psikologis. Nah, ini yang mau saya omongin. Tapi ada kebutuhan lain kan, ada kebutuhan pendidikan, kebutuhan spiritual, kebutuhan pengembangan diri ya, bakat dan sebagainya, itu kita nggak bicarakan, panjang ya. Jadi malam ini saya ingin membicarakan bagaimana seorang ayah bisa mendukung secara emosional kepada anak-anaknya sehingga mereka merasa dicintai gitu. Jadi nanti ke depan, di masa-masa depan sana, dia nggak selalu mencari validasi, nggak selalu
gampang patah gitu loh Mas, sebagai Oke. generasi apa? Kata orang strawberry apalah gitu ya. Dia nggak mudah patah. Tadi ingat ya kata Mas Robi tadi kan, gagal bukan sebuah akhir gitu. Dia sebuah perjalanan, bahkan bisa menjadi guru Oke. gitu. Nah, untuk Sip. menciptakan orang yang begini, ayahnya tuh mesti juga melakukan sugesti-sugesti kepada dianya, penanamannya ketika dia dalam perjalanan hidupnya dia, ketika dia di sekolah mendapatkan nilai yang jelek misalnya, dia dibully temannya dan sebagainya, itu ayahnya mesti tampil dan bisa mengambil hatinya gitu, bahwa kamu nggak sendirian kok, ada ayah, come on Siap. gitu loh. Ini Oke. Lalu gini kamu Pak, bisa lihat gitu. Ya, ya misalnya nanti mereka berantem ya Mas Rahman ya. Hmm. Bertiga ini kan anak saya waktu masih remaja suka ribut kan namanya anak-anak ya. Listrik padam, bret gitu kan. Lalu dia sibuk cari apa begitu. Dia menyalakan PLN, ngomel-ngomel, lalu udah mulailah ke pemerintah segala macam. Sini bertiga sini. Kalian nggak bisa apa sih gitu. Ini Pak, gadgetku mati, nggak ada listrik. Ini Pak, nggak bisa lihat, nggak bisa ngisi PR, belajar segala macam gitulah. Ini berapa jam berlangsung? Udah 2 jam gitu. Kapan lagi nih gitu? Ingat, Papa ini udah 35 tahun, 40 udah sejak tahun. 9 tahun nih. Ya, gitu. Nah, dia baru tercengang tuh gitu. Jadi kita mesti bisa-bisanya gitu melakukan sesuatu yang mereka mesti sadar gitu. Oke, siap. Bagaimana melakukan itu akhirnya oke, jangan banyak bicara yang ngomel gitu. Segera ke Indomaret sana, cari lilin, beli lilin, cari senter dan segala macam yang bisa dilakukan gitu loh. Siap. Iya, jadi di situ ayah harus selalu siap memberikan solusi terbaik untuk putra-putrinya tentunya. Sebisa-bisanya kita sebagai tunanetra, Mas Rahman. Ya, dan ini sangat diperlukan ya untuk generasi anak sekarang gitu, Pak. Bahkan Baik. anak-anakku itu belajar matematik sama aku, Mas Rahman gitu. Gitu ya. Ya. Siap. Oke, tahan dulu karena mungkin pasti banyak yang mau sharing ini. Entah kepada siapapun. Baik, teman-teman, hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada yang mau kita sharingkan ke 3 narasumber kita yang hebat-hebat ini. Ada adik Robi Mikail, ada adik Robi, ada Mbak Cynthia, dan ada Pak Irwan sebagai cerminan. Ada tokoh yang mewakili anak Indonesia hebat, ada ibu yang hebat, dan juga ada ayah yang hebat. Silakan bagi yang mau sharing, silakan raise hand dulu. Nanti kita akan memberikan kesempatan langsung dari mana dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Dipersilahkan. Teman-teman ya, ada yang resen? Silakan. Ini ada Mbak Siti Rukaya ya, sebentar tak. Mbak Siti Rukaya. Oke, silakan Mbak Siti Rukaya. Bentar kita. Sebentar. Wah, banyak ini yang mau. Ya, berarti narasumbernya ini sangat ini ya. Sangat menggoda ini. Nah, silakan Mbak Siti sudah Mbak nyala. Siti Rukaya dulu, silakan. Dari mana Mbak? Atau Ibu? Jangan-jangan Ibu nih, saya salah manggil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari DPC Kota Madiun, Pak. Mohon izin bertanya. Mau kemana ini? Mohon maaf, tadi saya tidak menyimak dari awal karena baru masuk, karena linknya memang tadi baru dapat gitu. Yang saya ingin tanyakan, tips untuk menjadi ibu hebat, seorang ibu tunanetra yang memiliki anak yang normal, akan tetapi agar si anak itu tidak mencari figur atau istilahnya iri ketika dia tahu mama-mama dari temennya tuh sempurna gitu. Kadang kan si anak saya kebetulan kan kembar. Nah, si bunda-bunda teman-teman mereka itu kan kalau sekolah misal itu diantar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kadang mereka tuh bertanya, kapan sih ya Bun kita aku seperti teman-teman ketika kemana-mana sama ayah sama ibunya gitu maksudnya. Karena biasanya kan salah satu dari kami terus yang lainnya ojek gitu kan misalnya. Nggak mungkin bersamaan seperti itu. Dan masih banyak hal-hal lain yang semacam itu, yang intinya kita tuh butuh, mereka tuh seakan-akan butuh figur atau sesuatu yang bisa dibanggakan dari ibu mereka gitu loh. Jadi biar kita tuh jadi seorang ibu yang bisa dibanggakan oleh anak-anak kita
agar mereka itu tidak merasa berkecil hati meskipun memiliki ibu yang difabel seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya. Oke. Jadi bagaimana tips menjadi bunda yang hebat? Pertanyaan dari Mbak Rukiah. Ada lagi yang resen, Mas? Teman-teman? Iya, selanjutnya ada di Ya, silakan. Mas Adi Prianto. Halo? Iya, Ya, silakan Mas Adi. oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Assalamualaikum. semuanya, ketiga narasumber. Saya ada dua pertanyaannya. Yang pertama untuk adik Mikael ya. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimana kiat mengatur waktu yang baik untuk adik gitu? Jadi gimana adik itu mengatur waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Terus untuk yang kedua, untuk Bu Cynthia dan juga Pak Irwan, itu di usia berapa tahun Bapak dan Ibu itu memperkenalkan anaknya pada gadget gitu. Untuk jawabannya saya ucapkan terima kasih buat Pak Rahman dan seluruh panitia juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Satu lagi mungkin? Kalau di saya itu gigit jari. Hah? Silakan, ada lagi yang resen? selanjutnya Silakan Mas Vicky Jari. Yang berakun Vicky Jari ya tadi Mbak Indah. Silakan. Dilanjut dulu kayaknya Pak. Nanti Dilanjut kalau dulu, oke. sudah ketemu mic-nya baru mungkin nanti di. Ya, berarti jawab dulu aja ya. Saya ke adik Robi dulu. Robi, tadi ada yang bertanya, gimana Robi mengatur waktu dari bangun sampai tidur lagi? Atau habis bangun tidur lagi gitu? Silakan Robi, gimana? Dari bangun sampai tidur lagi ya. Apa habis bangun tidur lagi? Habis subuh? Aduh, kalau saya mengusahakan untuk sholat subuh berjamaah, setelah itu bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Dari jam 7 sampai jam 12 siang itu zona produktif, zona untuk belajar di sekolah. Pulang sekolah, waktu free saya gunakan untuk main HP, santai, tidur siang, dan lain-lain. Oke, malamnya? Kalau sore saya mengaji di TPQ umum, di masjid saya. Ngajinya pakai Quran Braille apa pakai hafalan? Pakai Iqra Awas. Setelah itu habis maghrib, saya gunakan untuk belajar dan berlatih apabila ada perlombaan. Isya, setelah itu, setelah sholat Isya, kalau misal ada perlombaan, saya masih terus berlatih. Tapi kalau nggak ada sibukan atau hal-hal yang lain, saya istirahat. Oke. Robi sudah bisa baca Braille nggak sekarang? Alhamdulillah. Bisa ya? Sudah bisa, tapi masih belum lancar. Oke, dilancarkan nanti bersama Bu Yuli. Quran Braille-nya juga dong ya, biar nanti terjaga low vision-nya juga terjaga. Oke, terima kasih Robi.
Nah, sama Pak. sekarang iya, jangan kemana-mana dulu ya, jangan bobok dulu. Iya, Pak. Sekarang saya mau ke ke Mbak Cynthia. Ini ada yang penasaran nih, Mbak. Jadi pas kita bahas itu dia terlambat katanya. Gimana tips menjadi seorang netra yang menjadi bunda agar tetap hebat di mata putra-putrinya tentunya. Ada tenangan sendiri nih kayaknya. Oke. Tadi anaknya kembar ya, lucu banget. Itu Ya lucu. gini, Saya juga membayangkan, wah asik ini kalau digodain gitu. iya. Jadi gini, saya nggak tahu umurnya anaknya Mbak Siti siapa tadi? Siti Rukayah. Mbak Atau Siti mau Rukayah dikasih langsung itu aja nggak apa-apa, Mbak. Mbak Siti umurnya Rukayah masih berapa? di sini. Umurnya berapa, Mbak putrianya? Mungkin bisa unmute. Saya pengen tahu anaknya umur berapa gitu. Mbak Siti Rukayah, mic-nya di unmute dulu. Umurnya berapa? Si kembarnya Umurnya nih. kira-kira 9 tahun itu, Pak. Wah, Oh, ini 9 tahun. 8-9 Oke. tahun. Sudah ini SD Pak ya. anggota Dewas lebih tahu karena satu daerah ini. Oh, oke. Iya, Oke, silakan. Mbak Cynthia, kenapa menghilang? Halo Mbak Cynthia. iya. Ini apa Iya, terdengar? sudah, aman. Iya. Saya memang sejak masih mengandung itu, saya memang benar-benar mencari tahu ya gimana membangun komunikasi dengan anak. Jadi kan dari masih dalam kandungan sudah, mungkin orang suka bilang ngapain sih anak masih di perut udah diajak ngomong gitu kan? Kalau saya memang saya ajak ngomong, saya bilang bahwa mamanya kayak gini, papanya seperti ini, mamanya seperti itu. Nah, itu Iya, Mbak Cynthia, terputus lagi. dengar. Ya, aman. Ya, kan saya belajar untuk gantiin bajunya gitu ya. Baru berapa hari gitu, belum, tali pusarnya itu belum lepas. Itu kalau orang lain yang gantiin baju, gantiin popok itu dia nggak bisa diem. Dia muter sana, muter sini, muter sana, muter. Tapi kalau saya ngomong, Dek, tolong Dek, Mama takut nih, baru ini Mama takut kesenggol pusarnya, ini ya Dek, nanti kenapa-napa gitu. Diam, dia memang benar-benar diam. Jadi dia ternyata udah tahu ya, udah kenal suara mamanya dari kandungan gitu. Nah, kemudian saya sejak dari bayi itu, anak saya terbiasa ketemu sama tunanetra. Jadi dia tahu bagaimana interaksi dengan tunanetra. Nah, dengan dari itu, akhirnya ketika dia masuk sekolah apa gitu, ya ada lah kadang-kadang orang, karena dia sudah punya kedekatan emosional dengan orang tuanya, ketika ada yang bilang bahwa mamanya buta gitu, papanya buta gitu, dia kan bilang, tapi nama anak saya Jenny, tapi Jenny sayang, mama sama papa sayang Jenny. Nah, dan ketika dia sudah mulai bisa berkomunikasi, saya sering cerita sama dia. Saya nggak peduli dia mau ngerti apa enggak. Saya akan cerita bahwa mama kondisinya kayak gini. Nanti kalau udah besar, Jenny harus bisa terima kondisi mama papa seperti ini. Nah, dari situ anak saya jadi dia nggak merasa kecil hati ketika orang-orang nanya. Dia tahu bahwa memang mamanya kondisinya seperti itu. Bahkan dia, kalau sampai kebetulan anak saya sudah lulus kuliah, saya kadang suka nanya ke dia gitu, Dek, teman-teman tahu nggak mama nggak ngeliat gitu, mama tunanetra. Dia pernah bilang, emangnya harus dipublikasi ya mama tunanetra? Dia bilang, malah menjadi lemparan yang manis itu ya. Dia bilang, kan nggak harus dipublikasi juga mama, toh biarpun mama tunanetra, mama bisa kok ngedidik gitu, bisa ajarin itu, mama bisa aktivitas sendiri. Nah, memang
saya ngomong ke anak saya dengan keadaan mama nggak bisa dengan keadaan mama yang nggak lihat ini, dia tahu bahwa mamanya itu berupaya keras. Kayak tadi kan Mbak Siti katanya anaknya kepengen diantar ke sekolah. Ya mungkin sesekali ya pakai 2 ojek sesekali pas terima rapot ke sekolah. Ya, perlu Sesekali juga ya. itu ya. Saya Cukup dulu lah memang demi saya anak ya. ya ikutin sesekali. Biar anaknya juga bisa nunjukin ke temennya. Kadang tuh anak-anak bukan ngiri apa. Mereka pengen nunjukin, mamaku biar nggak ngelihat bisa loh. Mamaku juga bisa kayak mama kalian. Gitu. Anak saya, dia malah pengen, saya harus ngambil rapot, dia nggak mau orang lain. Harus saya atau papanya yang ngambil rapot. Jadi dia Ya. nggak akan menceritakan, mendramatisir. Mama saya nggak ngelihat gini-gini. Dengan dia kasih lihat ke orang teman-temannya bahwa ini loh mamaku. Ya udah, temennya ya udah. Oh mamanya, kalau ada yang nanya mamanya nggak bisa lihat ya iya. Udah sampai situ aja, dia nggak akan ini apa-apa kecuali kalau mereka nanya. Jadi dia bilang ngapain juga dia harus diumumkan. Saya anak dari tunanetra kan nggak harus gitu. Biarkan ketika mereka tahu, ya sudah mereka tahu. Saya pernah ketemu temen-temennya, dia akan tunjukin tangannya mama nih salaman, ini temen Jenny, yang ini namanya ini, yang si ini namanya siapa, dia akan kasih tahu. Jadi dia tidak membuat mamanya jadi aneh di mata orang lain gitu. Oke, itu yang Karena sudah poinnya. terbangun. Iya, Iya. sudah terbangun emosionalnya dari kecil. Jadi memang perlu dibangun dari awal ya, nggak kemudian instan gitu, nggak juga. Ya, dan jangan juga kita sebagai orang tua karena nggak ngelihat, kita selalu minta anak maklumin. Nah, itu dia. Ya, kadang-kadang maklum lah gitu, maklum. Jadi seperti kayak saya, yang tadi mungkin Mbak Siti tadi nggak sempat dengar, karena saya sama anak saya tuh kayak sahabat ya. Jadi kadang-kadang kita ngobrol yang lagi ini sekarang apa sih? Anomali tungtung sahur. Kayak gitu-gitu. Apaan sih, Dek? Gitu saya tanya. Atau kemana-kemana sempet ada boneka katanya boneka Labubu ya. Jadi saya juga nggak boleh karena saya tunanetra terus saya nggak tahu apa-apa gitu loh. Jangan sampai kudet ya. Jangan sampai kudet kalau saya itu. Dan mungkin kita nggak bisa sekencang mereka ya menangkap informasi karena harus pakai talkback, harus pakai ini. Tapi minimal kita bukan yang nggak tahu Paham dunia amat mereka gitu ya. Ya, tapi kita tahu Velocity gitu, kita juga ngerti gitu. Velocity, apa sih deh Velocity gitu? Apa tuh statue atau lagi main Roblox anak-anak gitu. Lagi musim apa? Kita nggak kudet banget supaya anak kita juga mau ngobrol sama kita gitu. Oke, nah itu. Oke Mbak Cynthia, terima kasih. Kalau gadget tadi ya, ada yang nanya gadget juga ya. Sejak umur berapa sih dikasih gadget gitu? Anak saya terhitung udah, karena dari kecil dia lebih seneng ini sih nonton film-film anak-anak. Saya dulu kalau orang tua ya ngediaminnya pakai handphone, kalau saya sering anak saya memang mainan sih. Mainan, terus nonton film-film anak-anak gitu. Kalaupun dia nonton TV umum, misalnya dia lihat sinetron, itu wajib saya dampingi. Jadi saya kasih tahu, yang kayak gini nggak bagus, yang kayak gitu nggak bagus. Nah, dia mulai main gadget, itu malah udah kelas 5 kayak tuh. Itu pun masih ya? Iya, itu pun kalau dia tahu nih udah mau ulangan umum, tanpa diminta dikasih ke saya handphonenya, simpenin mau belajar gitu. Atau dia lebih senang main yang lain, main boneka, main nonton daripada main handphone. Oke, ya itu memang peran kita ya sebetulnya. Bagaimana memanage itu sih sebetulnya. Tapi kalau Pak Irwan gimana Pak? Ada pendapat ini Pak? Sejak kapan sih putra-putri kita dibulin pakai gadget? Apa sekarang kebutuhannya aneh sih? Kelas 1 udah diajarkan pakai gadget. Iya, udah pakai gadget. Kita yang batasi sekolahnya guru. Aduh. Kedengaran suara saya Mas? Suara saya kedengaran? Ya sudah aman Pak. Oke. Jadi kebetulan kalau anak-anak saya kan kelahirannya di bawah tahun 2000 ya. Karena sekarang sudah besar-besar, jadi aman lah saya gitu. Jadi sampai SMA, SD udah saya kenalkan sudah
laptop bisa bunyi itu saya menulis bekerja dengan laptop, mereka sudah tahu bisa pakai. Tetapi saya kasih handphone tuh mahasiswa, mereka beli sendiri dengan menabung dari SMA gitu, lalu kuliah baru mereka beli iPhone masing-masing. Ini saya hanya menambahkan saja. Mereka berkuliah juga dari beasiswa semua, LPDP dan sebagainya. Jadi memang kan persoalan tunanetra sebagai ayah tunanetra kan memang untuk membiayai 3 orang mahasiswa ini kan income terbatas ya Mas. Gitu. Jadi kita harus menunjukkan kepercayaan diri kita bahwa mereka mampu kok. Mereka ayo gitu, banyak beasiswa di luar sana, bisa kok kamu. Nah, untuk Mama Siti itu juga saya alami gitu. Anak saya yang bungsu itu tidak percaya diri dengan ayahnya, memperkenalkan diri di sekolahnya gitu. Sama. Kenapa sih ayah saya buta gitu? Sama gitu. Nah, satu hari sekolahnya itu mengundang saya sebagai motivator gitu. Anak saya nggak tahu. Jadi 400 orang anak di sekolah itu saya pimpin dan dia dipanggil oleh kepala sekolahnya ke panggung. Berarti kan bangga ya sebagai ada motivator besar gitu, dan itu ayahnya gitu. Diperkenalkan ke semua murid gitu. Jadi itu menjawab semua kegelisahan dia. Dan setelah itu dia aman, nyaman menggandeng saya kemanapun, dia merasa nyaman, aman gitu. Dan ya tadi kata Kak Cynthia ya, dia mesti mengetahui pergaulan anak sekarang gitu ya, bisa. Saya sih nggak begitu tahu ya gitu. Bahasa-bahasa anak gaul itu saya nggak tahu, tetapi anak saya ya saya ajarkan sastra, saya ajarkan sedikit filsafat dan sebagainya, sehingga mereka juga bisa jauh ke depan pikirannya begitu Mas. Dan saya ingin memperkenalkan gini Mas Rahman, izin 5 menit ya. Jadi untuk tadi supaya anak ini bisa merasa dicintai gitu, kuncinya kan di sini menurut saya ya, mendidik anak ini kuncinya di sini gitu, bahwa dia harus penuh dengan cinta gitu. Nah untuk sampai pada titik itu kita mesti tahu bahasa cinta mereka Mas Rahman. Gitu. Nah ada 5 gitu, 5 bahasa cinta itu. Silahkan dibaca di bukunya Gary Chapman ya, bahasa Indonesia udah ada. Nah, kita kenal 5 bahasa ini, kita akan aman gitu, karena dia akan merasa dicintai. 1, pujian. Jadi kalau dia senang dipuji, jangan pelit-pelit muji. Terutama pujilah kegiatan aktivitasnya gitu, bukan hasilnya. Jadi hasilnya kan bisa naik turun ya Mas Rahman ya, nilainya bisa tinggi, bisa rendah. Itu tetap kita puji sebagai prosesnya gitu. Bahwa kamu sudah belajar kuat, walaupun nilai kamu 6, it's okay gitu. Ini hanya persoalan nilai gitu. Tapi kamu sudah belajar. Nah, kayak gitu, pujian. Yang kedua adalah sentuhan atau pelukan. Jadi kalau anak ini senang sentuhan kulit kita, ya marilah kita memeluknya gitu. Saya sering, anak yang kedua saya itu senangnya dipeluk ya. Jadi saya sering meluk dia, lalu sudah gede pun tetap, kamu ingin peluk papa, ya peluk. Kamu minta apa, rasa apa gitu, rasa saya biar tenang Pak gitu. Oke. Gitu. Dia nggak malu di pabrik pun dia tetap memeluk saya biasa gitu. Dia karena senangnya dipeluk. Jadi kalau dia dipeluk saya, dia merasa aman, merasa tentram, dan dia merasa tenang kalau ada masalah dengan cowoknya, dengan siapa dia merasa tenang gitu. Lalu habis pujian, pelukan, pelayanan. Nah, pelayanan ini kayak Mama Cynthia tadi ya gitu. Bagaimana dia memberi popok dan sebagainya. Ayahnya juga begitu. Dulu saya yang mewawein, wawe itu ya, mencuci kalau mereka BAB, saya yang mewawein mereka gitu. Lalu saya biasa juga memijat mereka kalau mereka panas, demam, sakit perut. Nah, kemudian yang bahasa cinta yang keempat adalah hadiah, Mas Rahman. Jadi ada anak yang memang senang dikasih hadiah. Dia nggak akan mempersoalkan hadiahnya itu besar, kecil, apa gitu, mahal, enggak. Yang penting ada sesuatu dari kantong papanya yang dia pengen gitu. Oke. Entah itu permen, entah itu apalah begitu. Itu ada. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah waktu yang berkualitas. Saran saya kepada Mama Siti tadi, bisa untuk anak kembar, tetap saja Anda harus beri waktu satu-satu ya. Jadi ada kalanya kita semuanya bersama-sama gitu. Tapi ada kalanya kita satu anak satu dengan kita. Kita ajak keluar beli ini yuk berdua gitu. Biar mereka punya kesempatan, punya
Ngobrol bareng gitu ya. kenang-kenangan sama ayahnya gitu. Punya apa Oke. ya? Setelah kita besar ini kan kita teringat lagi, oh dulu saya sama ayah saya begini begitu. Nah, Iya. waktu yang berkualitas. Nah, 5 bahasa itu dikenali mana yang lebih dominan dan lakukan. Kalau nggak tahu, ya coba dilihat-lihat apa senang dipuji, apa senang disentuh, apa senang diberi hadiah, apa senang dia punya waktu dengan ayahnya sendiri atau dengan ibunya sendiri, apa senang dilayani. Nah, kalau nggak bisa ya 5-5-nya kerjakan aja. Gitu, Mas. Oke, terima kasih Pak Irwan. Wah, tip yang luar biasa nih dari dua narasumber kita. Mudah-mudahan semakin menggoda teman-teman yang hadir di sini untuk selalu mencari ilmu dari ketiga narasumber kita ini. Ada lagi yang resen, teman-teman, di penjaga gawang? Kiki Jari. Tadi belum. Siti Jari, oke. Silahkan. Tadi minta bantu bukakan mikrofon katanya. Ya, tinggal di unmute. Syukurlah. Dari Ya, tadi sudah. coba unmute nggak bisa. Sudah Oke. sudah bisa, Bu. Ya, selamat malam Pak Irwan dan Kak Cynthia. Iya, malam. Dari mana? Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Kiki, saya dari Semarang. Oke, saya izin bertanya. Saya kontributor Soul Leader. Saya ingin bertanya, sebenarnya ini tujuan dari webinar ini lebih mengarah kepada parenting atau bagaimana ya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, ini tadi sesuai dengan sesi percakapan yang tadi. Nah, tadi katanya Pak Irwan dan Kak Cynthia, anak yang hebat adalah bimbingan dari orang tua yang hebat. Namun bagaimana yang telah kita lihat banyak, mungkin lebih banyak orang tua di Indonesia itu mengabaikan anak-anak disabilitasnya, bahkan lebih cenderung menyerahkan kepada gurunya. Sedangkan yang dibutuhkan adalah support system dari keluarga. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini ada dua. Bagaimana cara mengisi kekosongan bagi anak itu sendiri? Atau mungkin di sini banyak yang mengalami ya, eh, kekurangan kasih sayang dari orang tua itu. Tidak mungkin kan kita cari di luar, karena di luar itu sangat berbahaya. Tetapi kalau mencari di dalam keluarga pun juga nggak ada. Mau cari di keluarga besar pun juga susah gitu. Itu. Bagaimana cara supaya jiwa anak itu tidak rapuh? Dan yang kedua, eh, apa? Bagaimana caranya tetap hebat walaupun tanpa support system dari orang tua? Karena memang eh, 90% ya yang saya lihat dari teman-teman saya yang dapat support system dari keluarga itu mereka jauh lebih berhasil banget daripada teman-teman yang kurang dapat support system. Generally mereka masa depannya kurang dan sebagainya. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Mbak Siti Jari dari Semarang. Ada lagi? Ada lagi Mbak Indah? Selanjutnya Maharani. Maharani. Silahkan. Silahkan. Mbak atau Ibu Maharani. Iya, masih belum bisa membuka Halo? mikrofon. Ya, halo, silahkan. Oh, sudah sambung? Oke. Sudah. Halo semuanya, saya Maharani dari Solo, Jawa Tengah. Oke. Saya adalah seorang anak yang sekarang sudah dewasa ya. Gitu. Nah, saya kan kebetulan berkebutuhan khusus dan disekolahkan di sekolah reguler. Jadi dari saya TK sampai berkuliah sampai lulus itu saya selalu menempuh jenjang yang reguler. Nah, saya itu mulai dari TK itu namanya anak kecil ya,
suka Hmm. dibully, suka diledekin, ih kamu buta, ih kamu juling gitu-gitu. Waktu itu Hmm. saya masih low vision. Hmm. Nah, saya baru totally itu di usia 22 tahun. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kedepannya nanti saya akan menjadi seperti apa ya ketika saya memiliki anak dengan keadaan yang mungkin sempurna gitu ya mungkin. Nah, bagaimana cara saya mendidik agar kenangan masa lalu saya itu tidak terulang ke anak saya gitu. Kan namanya anak-anak, misalkan kita ini suka dibully ya, mamanya buta, mamanya ini, kok mau sih gitu. Kadang jadi suka insecure sayangnya sebagai orang tua gitu nantinya gitu. Makasih ya Kak ya. Oke, terima kasih. Ya, satu lagi. Adakah? Muhammad Ibnu Karnabi. Muhammad Ibnu Karnabi dari Kediri nih kayaknya. Silakan Pak Karnabi yang Selamat punya malam. menantu nih kayaknya. Malam. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selamat Oke. malam untuk semuanya, terkhusus Pak Rahman, Pak Alfian, dan para narasumber. Saya mau bertanya untuk narasumber Kak Cynthia. Tadi kan antara Kak Cynthia dengan anaknya itu kan diibaratkan sebagai kawan, gitu. Nah, ini yang saya inginkan saya dengan anak saya juga gitu. Bagaimana orang tua itu bisa menjadi kawan dengan anaknya, tetapi tidak menghilangkan rasa hormatnya mereka kepada orang tuanya. Itu saja dari saya, Pak Rahman. Terima kasih. Terima kasih Mas Karnabi. Oke, kita pending dulu ya. Karena ini pertanyaannya membuat kita agak harus berpikir berat ini bagi saya, tapi bagi narasumber enggak lah gitu ya. Saya ke Mbak Cynthia dulu. Ini kayaknya harus dari hati ke hati nih sesama ibu nih. Mbak Cynthia dengan pengalaman dibullying dulu karena memang dari awal bersekolah di umum, gimana nih biar nggak terulang lagi pada anak di masa depan, punya tips mungkin? Ya, oke. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan berat-berat tuh ya. Ya, halo. Tadi Kiki, terus Mama Maharani sama tadi Mas Ibnu ya. Mas Ibnu. Ya, oke. Kalau untuk Kiki, ya memang tadi saya sempat singgung tidak semua disabilitas dalam hal ini tunanetra yang memiliki support system yang baik ya. Nah, kalau dari saya, kita harus punya penerimaan diri, damai dengan diri sendiri, menerima bahwa kita tunanetra dan kita lahir dari support system yang tidak mendukung. Oke, kita harus tahu itu, kita harus sadari itu. Tidak selalu sama gitu ya. Ya, memang beda. Nah, nanti ketika kita bisa menerima itu pelan-pelan, tentu kita mencoba menyembuhkan ini. Kita harus bisa mencoba menyembuhkan luka masa lalu ya, ketika merasa pernah banyak ya teman-teman yang dibuang, maaf kata mungkin